Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di materi bahasa Inggris di lesson yang kedua dengan tema Goldilocks and the Three Bears. Ini adalah pertemuan kedua kita, di mana nanti kalau kemarin kita telah membahas beberapa bendahara kata atau vocabulary tentang Goldilocks and the Three Bears. Hari ini kita juga akan menambahkan bendahara kata, tapi yakni dengan membaca terlebih dahulu. Kita membaca tentang cerita dari Goldilocks tersebut. Setelah membaca, nanti kita akan coba untuk terjemahkan bersama-sama. Baiklah, kita coba masuk ke materi. Apa sih yang akan kita bahas? Di materi atau pertemuan ini kita akan bahas, kalau kemarin terakhir C ya anak-anak, sekarang yang bagian D, read and write. Kita akan membaca kemudian menulis ya. Kalau anak-anak yang sudah ada buku paket atau sudah membeli buku paket, silahkan dibuka buku paketnya halaman 31 ya. Silahkan sambil dibuka di halaman 31, cerita tentang Goldilocks and the Three Bears. Oke. Di bagian D ini kita akan membaca dan menulis. Membaca, kita akan membaca cerita tentang Goldilocks, dan write, menulisnya adalah anak-anak di situ nanti di buku paket kalian ada rumpang yang kosong di nomor 1, 2, 3 sampai dengan 13. Sampai 13. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa saja yang akan ditulis atau jawaban untuk nomor 1 sampai 13. Nah, akan kita bahas bersama-sama. Silakan sambil buka bukunya dan pegang pena kalian masing-masing ya untuk mengisi nomor 1 sampai 13. Lanjut. Setelah itu kita juga nanti akan ada kegiatan mentranslation ya, menerjemahkan cerita tentang Goldilocks. Baiklah, kita coba masuk. Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks dan 3 beruang. Once upon a time, pada suatu ketika, boleh sambil tulis ya di buku paket kalian, di bagian tulisan bahasa Inggrisnya bagian bawah kecil aja pakai pena atau pakai pensil. Takutnya kalau lupa artinya ya. Nanti ketika ujian sudah tahu, atau ada soal tentang ini, Ananda atau anak-anak sudah tahu apa artinya ya. Kita ulang lagi. Once upon a time, pada suatu ketika, there was a girl named Goldilocks. Ada seorang anak perempuan bernama Goldilocks. She went for a walk in the forest. Dia pergi berjalan masuk ke hutan until she came upon a house, sampai dia kemudian menjumpai atau mendatangi sebuah rumah. She knocked the door. Dia mengetuk pintu. When nobody answered, ketika tak seorang pun menjawab, she opened the door. Dia membuka pintu. She saw 3 bowls of porridge. Dia melihat 3 mangkuk bubur in the kitchen, di dapur. She tasted the first bowl. Dia mencicipi mangkuk yang pertama. But it was too hot. Tapi itu terlalu panas. She then tasted the second bowl. Dia kemudian mencicipi mangkuk yang kedua. But it was too cold. Tapi itu terlalu dingin. Finally, akhirnya, she tasted the third bowl. Akhirnya dia mencicipi mangkuk yang ketiga. It was just right. Ini enak. Dan dia memakannya dengan lahap atau segera memakannya. Lanjut. After eating the porridge, setelah makan bubur, the Goldilocks
went to the living room. Goldilocks pergi ke ruang keluarga. She saw the 3 chairs there. Dia melihat 3 kursi di sana. She sat on the first chair. Dia duduk di atas kursi yang pertama, but it was too high. Tapi itu terlalu tinggi. She sat on the second chair. Dia duduk di kursi yang kedua. It was too high too. Itu terlalu tinggi juga. Finally, akhirnya, she sat on the third chair. Akhirnya dia duduk di atas kursi yang ketiga. It was just right. Nah, ini baru nyaman. But, tapi it broke. Tapi itu patah. So, she fell to the floor. Kemudian dia terjatuh ke lantai. Goldilocks then went upstairs. Goldilocks kemudian pergi menaiki tangga. She came to a bedroom. Dia masuk ke ruang tidur atau kamar tidur. Where there were 3 beds. Di mana ada 3 tempat tidur. She was sleepy. Dia mengantuk. She lay down. Dia berbaring on the first bed. Di atas tempat tidur yang pertama. But it was too hard. Tapi itu begitu keras atau terlalu keras. After that, setelah itu, she lay down on the second bed. Setelah itu dia berbaring di tempat tidur yang kedua. But it was too soft. Tapi itu terlalu lembut. Finally, akhirnya, she lay down on the third bed. Akhirnya dia berbaring di atas tempat tidur yang ketiga. It was just right. Ini baru benar. Not too soft, not too hard. Tidak begitu lembut, tidak begitu keras. Soon, Goldilocks fell asleep. Segera Goldilocks tertidur. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi sudah kita baca bersama-sama. Kemudian kita terjemahkan bersama-sama. Anak-anak bisa mempelajari kembali, dibaca ulang, kemudian dipahami tentang ceritanya, dan usahakan anak-anak tahu apa terjemahan dari teks tentang Goldilocks ini, karena nanti akan ada beberapa soal mengenai cerita tentang Goldilocks, di mana teksnya berasal dari teks yang sudah kita bahas pada pembahasan kali ini. Baiklah, terima kasih. Untuk tugas nanti menyusul, mungkin pagi hari atau nanti sore akan di-share. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap terus semangat belajar, jangan lelah walaupun tetap di rumah. Belajarnya anak-anak harus tetap semangat, karena belajar adalah kunci kita untuk sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.